Ya, menjawab tadi ya, begini. Pada waktu kita berdoa, ya sebetulnya di dalam kekristenan itu tidak ada apa mantra-mantra, nggak ada. Karena apa? Kadang-kadang orang berpikir begini, doanya harus begini, ya. Cara mengusir kuasa kegelapan harus begini. Cara supaya terjadi mujizat kesembuhan begini. Enggak, ya tidak demikian sebetulnya. Jadi orang percaya tidak ada doa-doa yang harus dihafal, harus begini. Kalau mengusir setan harus dengan kalimat ini, tidak sama sekali loh ya. Salah besar. Karena apa? Kuasa itu tunduk, sakit penyakit itu harus keluar hanya karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kenapa saya sering mengutip kata-kata ini, diikat, dihancurkan, dicabut akar-akarnya, dilempar keluar ke tempat yang Tuhan Yesus sediakan, jangan pernah kembali lagi. Kenapa saya mengutip kata-kata ini? Ya, saya mengutip sebetulnya kata-kata di dalam Matius 15 ya, ayat 13. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut seakar-akarnya. Jadi pada waktu saya memperkatakan perkataan ini, sebetulnya saya sedang mengutip firman Tuhan. Ya. Dan saya percaya ketika kita memperkatakan firman Tuhan dikerjakan atau terjadi enggak? Terjadi. Ya, terjadi. Oleh sebab itu pada waktu kita berdoa demikian, maka firman Tuhan itu harus digenapi. Amin. Ya, Tuhan akan melakukan firman-Nya. Itu loh. Tapi ini bukan mantra. Ya, kembalilah ya. Jadi jangan mengikuti suatu pengajaran yang kemudian doanya harus begini, doanya harus begini. Kalau doanya harus begini, begitu, itu mantra. Ya. Dan juga seperti doa-doa, maaf ya, doa Bapa kami, doa apa saja yang kemudian diulang. Itu seperti mantra, ya. Karena Tuhan itu sudah mengerti, bahkan di dalam hati kita sudah mengerti apa yang menjadi maksud hati kita, karena Roh Allah ada dalam diri kita. Ya, cukuplah kalau kita berdoa sekali, ya, cukuplah kalau dengan asal kita percaya, ya, dan di dalam namanya ada kuasa, ya, pada waktu doa itu dilemparkan. Semacam itu, ya. Saya tidak alergi ketika seseorang mengatakan doa yang diulang-ulang. Ya, enggak apa-apa. Ya, itu karena mungkin ada yang bermaksud pastor itu kan untuk menumbuhkan iman. Oke lah ya. Tapi sebetulnya harus dimengerti, ya, bahwa Allah kita, Tuhan kita bukan tidak tuli begitu. Ya, bahkan dia mendengar sebelum kita pikirkan saja dia sudah tahu. Itu ya. Jadi kembali lagi, tidak ada mantra-mantra, tidak ada bacaan-bacaan, tidak ada kemudian doa-doa yang permanen, yang terus-menerus harus itu, ya, untuk bangun tidur doanya itu, nanti mau tidur doanya ini, ngusir setan doanya ini, enggak ada yang tertulis dalam Alkitab, tidak ada doa-doa yang semacam itu yang diajarkan oleh Yesus dan juga para murid, ya. Enggak. Jadi berdoalah sesuai dengan keinginan hatimu. Ya, tentu saja hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi yang penting adalah apa? Kita tinggal tetap di dalam Roh Kudus, dalam Rohnya. Dan ini yang dahsyat. Perkataan apa? Bahkan bukan doa, perkataan perintah dengan otoritas. Setan harus keluar, maka setan keluar. Mas perak aku tidak punya, tapi di dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangun berdiri. Perintah itu, ya. Tidak perlu berdoa, Paul Petrus berdoa, tidak perlu lagi. Karena dia sudah punya hubungan yang baik dengan Bapaknya, dengan Roh Kudus, dengan Kristus. Ya, kita pun juga demikian. Kita memberitakan setan keluar dan setan itu harus pergi. Itu ya, diingat ya. Nah, baik.